المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tempatnya amma ba'du, kelimanya nama kita, yang keenamnya nama mu'alif, yang ketujuhnya bara'atul istilah, kemudian yang kedelapan doa. Itu kita perhatikan hampir rata-rata sebagaimana kita sebutkan dahulu, kita kelas, kita lama tidak lagi menggunakan dengan 8 perkara. Basmalah yang pertama, hamdalah yang kedua, salawat dan salam yang ketiga, asyhadatain yang kedua, asyhadatain yang keempat, amma ba'du yang kelima, kemudian yang keenam bara'atul istilah. Maksud bara'atul istilah permulaan yang tepat. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samawati wal ardha. Itu kalau untuk menulis kitab nahu ada rafa'a, ada nasaba. Kalau begitu alhamdulillahilladzi faqaha idillah. Kalau begitu tentang alhamdulillahilladzi syara'a halal wal haram. Itu namanya bara'atul istilah. Basmalah, hamdalah, salawat dan salam, syahadatain, amma ba'du disebut dengan faslul khitab, berkisah antara mukadimah dengan perbicaraan yang akan dibicarakan. Yang keenam bara'atul istilah, yang ketujuh nama kitab, kemudian yang kedua, yang kedelapan doa atau ketiga nama daripada mu'alif. Ada sebagian yang menyebutkan nama kayak qulul fakir ilallah begini dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'd, hadha mukhtasarun ala madhhab Imam Syafi'i. Mukhtasar maqala lahu wa kathara ma'nahu. Ulama mengatakan arti daripada mukhtasar adalah ringkasan yang sedikit lafaznya, yang luas maknanya, yang walaupun sedikit dari padat. Jadi tidak dikatakan mukhtasar kalau cuma hanya sedikit, maknanya juga sedikit, harus dengan makna yang padat. Kata-katanya mukhtasar cuma ada beberapa kalimat, ada beberapa kata-kata, maka tadi mempunyai makna yang luas. Pada mazhab Imam Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 204 dan dilahirkan pada tahun 150, tepat pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah dan Malik. Jadi untuk kita ketahui, memanglah kebijakan yang kita bicarakan sekarang ini semuanya berpanduan kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau pada suatu ketika nanti dengan antum ditanya, antum udah belajar kitab fikih, tapi belum pernah belajar hadis. Jadi berarti dengan antum itu sudah menyalahi perintah Allah. Nabi kita bersabda, "Taraktu ma in tamassaktum la tadillu abada kitab
hadis, mungkin pasti sudah kalian belajar di hadis karena masih belum belajar hadis. Anda cuma ada baca fikih. Jadi untuk diketahui fikih itu adalah merupakan sudah kesimpulan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kemudian tidak ada satu buah kitab fikih pun yang tidak berpanduan kepada Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Itu boleh dipastikan. Jadi dengan kitab Mufassal dalam bentuk Imam Syafi'i yang kita baca di sekarang ini tidak berbeda dengan kitab-kitab lain yang satu persatu setelah kita baca buku sita atau paling tidak kita baca kitab Mishkat dan juga dengan kitab Sunan Abi Dawud ini ternyata puluhan banyak masalah-masalah yang kita temukan di dalam hadis, ternyata itulah yang termuat di dalam kitab-kitab fikih. Jadi sekedar untuk panduan kita katakan yang pertama ada yang memperkenalkan kepada surga yang bodoh seumur hidup ini dan tidak pernah kenal fikih Syafi'i itu seperti apa. Satu, Imam Syafi'i memiliki kitab namanya Al-Um. Kitab Al-Um itu menurut kebanyakan daripada ulama bukan kitab fikih, dia adalah kitab hadis. Riwayat daripada Imam Syafi'i yang bersambung sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Tapi ada istinbatat pengambilan hukum daripada hadis-hadis yang diriwayatkan. Satu. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i adalah salah satu daripada ahli hadis, bahkan al-jami' bainal fiqh wal hadis. Beliaulah yang mengkombinasikan antara dua mazhab, satu mazhab ahli hadis dengan mazhab ahli fiqh. Mazhab ahli hadis itu mazhab Imam Malik, Imam Darul Hijrah, adalah salah satu daripada guru beliau. Dan juga di antara daripada ulama hadis yang paling terkenal di zaman beliau di Mekah itu adalah Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau adalah tangan kanan Imam Sufyan bin Uyainah, ulama hadis pada saat itu. Yang ketiga, beliau juga berguru kepada Muhammad bin Hasan dan sebagai daripada murid-murid Imam Abu Hanifah. Jadi fikihnya dengan Imam Syafi'i, hadisnya juga dengan Imam Syafi'i. Bahkan kita katakan, Anda jangan macam-macam, tadi jangan kurang asam. Kalau memang bodoh, ya memang katakan bodoh, tapi jangan katakan orang bodoh. Gitu, mau berdebat, tidak apa-apa. Bahkan kita orang Medan saja atau orang Madura. Jadi kenapa? Sebab Imam Syafi'i adalah ulama yang mendapatkan gelaran sebagai Nasirus Sunnah. Tidak ada laqab gelar yang layak diberikan ulama pada saat itu dengan gelaran Nasirus Sunnah daripada Imam Syafi'i. Nasirus Sunnah artinya pembela hadis. Karena sudia hatta yaqadahu Syafi'i, orang pada saat itunya sudah yang mereka dibangunkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ma'arafna fiqhal kitab atau ma'arafna fiqhal hadis illa lamma ja'ana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu kata Imam Muhammad, kami tidak tahu cara pengistinbatan hukum, kami tidak mengenal cara pengambilan hukum hakam daripada hadis, melainkan setelah dengan kami dikunjungi oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Cukup sekedar untuk pedoman antum untuk membela imam kita, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi panjang lebar dari segi silsilah keturunan, daripada keturunan Ahlul Bait. Kemudian dari segi kedudukan, dari segi keilmuan, hafal Quran pada usia 8 tahun dan hafal kitab wafat pada masa usia 15, pada masa usia 10 tahun, dan didikan untuk berfatwa pada masa 15 tahun, dan juga mampu untuk menyisikan dan juga mengambil alih sejumlah sekian majalis atau halaqah-halaqah di Baghdad yang tadinya terdapat puluhan majlis ilmu di Baghdad, tapi dengan kunjungan dan kehadiran beliau pada saat itu ternyata hanya dalam beberapa buah halaqah saja yang dapat bertahan. Semuanya buyar dan bergabung kepada halaqah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Cukup sekedar itu. Qala rahimahullahu ta'ala wa ridwanuhu wa laqtasatu fi ala sahih min al-madhab. Jadi kata Imam Ibn Naqib, pengarang kitab kita ini lebih dikenal dengan Imam Ibn Naqib. Tasar ringkas dalam kitab yang kita baca sekarang ini itu dengan yang sahih, ringkas daripada pendapat yang sahih daripada madhab.
Jadi Imam Ibnu Nakir telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa di sini yang termuat di dalam kitab Umdatus Shalik itu adalah pendapat yang terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalau kita pulang, kalau kita ke kampung, kita sudah bisa menjadikan kitab tadi sebagai acuan, sebagai pedoman, jadi sebagai landasan hukum untuk kita fatwakan dan juga untuk kita sampaikan, untuk kita amalkan, untuk kita fatwakan kepada masyarakat dengan tidak ada rasa ragu. Insya Allah pendapat yang kita sampaikan kepada mereka itu merupakan pendapat yang terkuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Selain itu, sebagaimana sering juga kita sebut-sebut, kalau ingin tahu dalil dan taklil, pengambilan hukum, istidlal dan ijtihadnya, dan hubung kait antara zubdah kitab fikih yang kita baca sekarang ini dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, buka dan pelajari mu'allafat dan Imam Al-Baihaqi. Jadi ada sebuah kitab pula yang besar namanya Ma'rifatus Sunan wal Athar. Kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar satu, dan yang paling besar lagi adalah As-Sunanul Kubra. Jadi dua buah kitab itu saja sudah mampu untuk memberikan keterangan kepada mereka bahwasanya kitab fikih itu bukan kitab fikih dengan arti pendapat. Dia adalah kesimpulan hukum hakam ijtihadat yang diistinbat, yang diambil, yang dilahirkan daripada kitab hadis secara khusus atau daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Qala Mukhtasar bihi, saya meringkas, saya memendekkan perbincangan saya di sini hanya ke atas pendapat yang mu'tamad daripada mazhab Imam Syafi'i menurut kesepakatan Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Dua orang imam di dalam mazhab Imam Syafi'i disebut sebagai Syaikhai al-Madhab atau Muharrirah al-Madhab, dua guru madhab atau dua yang mentahrir, yang memfilter atau juga yang memperindah, yang memperbagus mazhab Imam Syafi'i. Jadi sebelumnya mazhab-mazhab itu juga dengan pendapat ulama sebelumnya itu tidak dapat kita pastikan apakah merupakan pendapat yang mu'tamad, yang mempunyai dalil yang lebih kuat atau seperti apa. Tapi setelah dua orang imam, setelah Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka dengan keilmuan daripada mereka berdua dan juga dengan kemampuan yang kita lihat daripada Imam Nawawi dalam bidang ilmu hadis, maka dengan kita dapat pastikan yang rajih, yang arjah, juga yang mu'tamad dalam mazhab atau ahadihima, atau yang ditaati oleh salah satu daripada mereka berdua. Maka al-guru fi khilafan, dan kadang-kadang saya sebut perbedaan pendapat. Wadhalika ini talafa tashihuma muqaddiman litashihi an-Nawawi, dan kadang-kadang saya sebutkan perbedaan pendapat, dan itu kalau pada saat ada perbedaan tarjih antara dua orang imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, dengan mendahulukan ketasihan daripada Imam Nawawi, fayakunu muqabiluhu. Maka kalau pada itu saya katakan yang mu'tamad menurut Imam Nawawi, berarti muqabilnya, lawanannya itu adalah tasih daripada Imam Rafi'i secara mafhum. Sama itu dan aku beri nama Umdah as-Salik. Umdah, asal mana Umdah itu diambil daripada kata amad, amdun, atau daripada amid. Amid itu sebenarnya tiang. Umdah kalau bahasa Arab disebut dengan pembakal bahasa Kalimantan. Kalau kita sebut lurah, Pak Lurah itu umdah soal maknanya. Jadi umdah itu salik bermakna abid, ahli ibadah, pegangan orang yang beribadah. Wa uddatun nasik, dan adalah bekal kepada orang yang beribadah. Umdah, rujukan, pegangan, sandaran kepada orang-orang yang salik, yang menuju Allah Jalla wa'ala. Umdatus salik, pegangan, sandaran orang-orang yang menuju Allah, yang beribadah kepada Allah. Wa uddatan nasik sama maknanya ahli ibadah. Jadi perbedaan antara salik
dengan nasib yang memang menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah. Tapi kalau dengan salik itu maknanya umum, orang yang menuju Allah Jalla wa'ala dengan tasawufnya, dengan fikihnya, dengan ubudiyahnya, dengan kebaikannya, dengan muraqabahnya, jadi maknanya lebih am. Kesimpulannya, ya imam kita katakan salik itu adalah talibul ilm sebagai sandaran dan pegangan para pelajar dan sebagai bekal kepada ahli ibadah. Wallahu as'al ayyan fa'abihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah memohon agar Allah manfaatkan, berikan kemanfaatan dengan kitabku ini. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Kitabut taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu aqsamun. Itu terbagi kepada beberapa bahagian. Tahur, tahirun, wa najisun. 3 saja yang perlu diingat. Yang keempatnya mustamah. Ayat terbagi kepada 4 bagian. Ada yang tahir, ada yang tahur, kemudian najis, kemudian yang keempatnya dalam mustamah. Satu persatu dengan definisinya. Arti daripada air tahur, wa tahiru binasi, wa tahiru lighairihi. Jadi seperti dengan air sumur, air laut, air hujan, mata air itu semuanya termasuk daripada bagian yang pertama tahur. Artinya air yang suci pada dirinya, pada zatnya, dan membersihkan kepada yang lain. Membersihkan kepada yang lain bisa kita pakai untuk berwudu, kita pakai untuk mandi, kita pakai untuk menanggalkan najis. Satu mana at-tahiru li ghairihi, bersih pada zatnya dan membersihkan orang lain. Bedanya kalau dengan kopi. Kopi bersih pada dirinya tapi tidak mampu untuk membersihkan orang lain. Begitu juga dengan air mustakmal. Air mustakmal yang sudah kita pakai bersih juga pada dirinya tapi tidak mampu untuk menyucikan dan membersihkan yang lain. Itu yang pertama. Wa tahiru, sementara air yang tahir, kopi, teh, milo, santan, atau juga dengan air sabun atau air rensu misalnya, atau kecap, itu semuanya tahir finasi. Jadi minum-minum saja. Air sabun mau diminum kalau memang ada air sabun untuk melancarkan. Itu disebabkan karena saluran kencing tersumbat atau terus dengan apa namanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa itu namanya? Dan pada kemarin itu yang Ustaz. Kalau pada suatu sudah muncul tertutup, air itu sudah keluar. Katanya untuk melancarkan kembali ada yang jalankan minum air sabun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sumber yang itu tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak bisa lah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Al-Tahir, yang tahir bagian yang kedua. Kita insyaallah usaha secepat mungkin. Fi nafsihi wa la yutahhir ghairahu. Jadi definisi yang paling mudah kita pahami, kalau tahur suci pada zatnya dan juga bisa nyuciin yang lain, bisa membersihkan benda-benda yang lain. Tadi benda-benda yang lain itu dalam 3 hal: mandi, wudu, dengan izaratul najasah. Tahir suci pada zatnya tapi tidak mampu untuk membersihkan perkara-perkara lainnya. Misalnya seperti air kopi, teh milo dan lain sebagainya. Semua jenis minuman. Wa najisu ghairuhuma, najis dirinya kotor dan tidak akan mampu membersihkan perkara-perkara lain. Misalnya seperti apa? Ya, seperti air kencing misalnya. Apalagi seperti air kencing, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, air najis, air tai. Kan yang menceret, jadi kalau dihancurkan jadi kuning, itu memang udah nggak bisa. Mau diapakan? Dia saja najis, dia saja kotor. Jadi kita gunakan untuk bersihin pakaian, nggak bakalan bersih. Kalau kita gunakan untuk berwudu, nggak bakalan jadi. Kita gunakan untuk mandi, karena kita semakin kotor. Karena pada yajuzu, maka tidak boleh, tidak dibenarkan. Maksudnya tidak sah rafu hadasin, mengangkat hadas atau menanggalkan najis, izalatul najisin, kecuali dengan air mutlak. Air mutlak yang disebutkan tadi itu adalah air tahur. Sama. Jadi jangan kebingungan. Kadang-kadang diistilahkan dengan air mutlak, kadang-kadang diistilahkan dengan air tahur. Air ladzi tahura fi nafsihi wa yutahhiru ghairah. Wa huwa air mutlak itu artinya apa? Asal daripada mana mutlak dia bebas.
Kata ulama yang gak ada kait. Mayutlaq al-ismu bila kaidin, yang disebut air tanpa ada kaitannya. Kita sebut air saja, yang walaupun asal muasalnya daripada sumur, tapi setelah diambil kita masukkan ke dalam jar, kita masukkan ke dalam babi, dan namanya terubah daripada air sungai menjadi kepada air saja. Itu namanya air mutlak. Jadi lawanan daripada mutlak muqayyad yang terkait air teh, air kopi, air milo, air susu, air ingus misalnya. Itu dia dibawa kemana saja, nama itu tidak akan berubah. Jadi kalau air ingus misalnya kita masukkan ke dalam plastik, tetap namanya air ingus. Kita masukkan ke dalam jar, tetap namanya air ingus. Kita masukkan ke dalam gelas, juga tetap namanya air ingus. Tapi kalau air sungai tidak begitu. Air sungai itu daripada saat pengambilannya, yang walaupun muqayyad, kalau pada saat kita letakkan ke dalam gelas, ada airnya. Nah, begitu pertanyaannya. Kalau itu ada air ingus nggak? Nah, ingusnya kebakaran hilang. Ada air teh nggak? Tehnya kebakaran hilang. Itu namanya qaid lazim. Ajar. Ini pembahasan dalam kitab-kitab yang berkembang. Yaqulu wa qad tahuru ala sifatin kana, air mutlaq itu adalah yang suci dalam bentuk seperti apapun daripada asal khilqah. Ala ayyi sifatin kana min asil khilqati, bau, warnanya agak kuning-kuningan, coklat, hitam. Jadi dalam bentuk seperti apapun air tadi itu asalkan secara alami semula jadi. Qala wa yukrahu bil musyammah. Yang keempat, ayat yang keempat. Jadi air tahur sama dengan air mutlaq, air tahir, dan yang kedua najis, yang ketiga, yang keempatnya itu adalah air mustamal atau air musyammas. Qala wa yukrahu bil musyammas, dan makruh kita menggunakan air panas yang dipanaskan fil biladil haram, di Indonesia tidak termasuk. Syarat makruh kita menggunakan air panas jenis air yang tidak dipanaskan. Yang kalau kita panaskan itu nggak apa-apa, tapi asalkan jangan yang panasnya sudah mendidih. Kalau gunakan air panas yang mendidih bukan makruh hukumnya, itu haram dan mungkin dosa besar. Kenapa? Nanti akan mengoyak kulit kita dan juga akan memberatkan kita. Itu air musyammas, air sakhin. Sementara musyammas yang dimasukkan di sini air disebabkan karena dengan tekanan sinar matahari dalam bejana bekas atau tempat wadah yang dibuat daripada besi. Jadi kalau panasnya di dalam plastik tidak termasuk, panasnya daripada semen, kola atau juga dengan kolam tidak termasuk. Jadi satu di negara panas, yang kedua memang di musim panas, yang ketiga airnya tersimpan di dalam tempat yang dibuat daripada besi. Itu baru disebut air musyammas yang makruh kita gunakan. Sebab kesannya kepada kulit bisa mengakibatkan orang tua akan terkena belang atau sopak bahasa Malaysia, sopak bahasa Malaysia, calak bahasa orang Banjar. Jadi putihnya itu tidak alami. Tidak boleh, masalah terbaru. Wah, bocah laki kemampuannya. Orang banyak kaget melihat asalnya, dikira putih benar. Qala, makna daripada musyammas fil biladil harrah fil awani, daripada bejana-bejana al-muntabi'ah yang dibuat daripada besi. Apa makna bejana al-muntabi'ah? Wahia ma yutraku bil matarik, yang dibuat dengan menggunakan matrak. Matrik itu adalah tukul atau dengan palu. Jadi daripada besi kita kecilkan, kita tipiskan, bikin krius seperti itu, seperti bikin pedang, tombak. Qala illa tabul fitnah, yang walaupun penggunaan hukumnya haram, tapi kalau seandainya ala iftirat ada dengan seseorang memiliki baldi cat air yang dibuat daripada emas dan perak, bagaimana hukumnya? Hukum penggunaan emas dan perak itu jelas berkaitan haram. Akan tapi air yang panas daripada emas dan perak masih bisa kita gunakan. Qala wa tazulu bitadriri, dan hilang hukum haram tadi itu dengan didinginkan. Tadi air panas, menggunakan air panas punya makruh. Kita alhamdulillah tidak ada masalah. Jarang-jarang. Kalau di Malaysia sering, karena tanggung air itu di atas yang dibuat daripada zinc, apa zinc?
Zinc. Daripada zinc itu tuh yang inat mutabi'ah, panas tuh kita biarkan dulu sampai dingin, tertibkan dengan didinginkan. Masalah, wa idza taghayyara al-ma'u taghayyuran katsiran, ini hukum. Dan apabila itu berubah dengan perubahan yang ketara, perubahannya banyak sekali. Air mutlak tadi itu, air yang ada di kolam kita. Terus ada anak kencing di situ, ini lanjut. Nanti tunggu dulu, kan kita ada 3 WC, bukan 10. Ini bukan kebun jeruk ada 50 WC. Jadi kita giliran, jangan kencing di situ. Kalau ternyata dia nggak bisa menahan, naik langsung kencing di kolam kita. Nah, najis kayak kolam tadi itu, tunggu dulu. Dia enggak berubah. Cium, enggak ada tahu. Dirasain, enggak ada rasa. Oke, masih bisa kita pakai. Itu masih tetap tahir, mutahhir, masih tetap tahur. Kenapa? Sebab karena air kolam itu banyak. Tapi kalau seandainya airnya sedikit dan nggak bisa dicium. Jadi kalau seperti 1 jam, 1 baldi kemasukan tikus, juga kemasukan tai cicak, atau juga ada kencing, kucing, krek, kecil, kucing. Itu yang walaupun nggak bau, yang walaupun rasa dan warnanya tidak berubah, tetap hukumnya najis. Wal mutaghayyiru, dan air apabila berubah dengan ketara bihaitsu yaslub anhu ismul ma. Apa maksudnya? Pada saat taghayyur yang berubah air itu mensalak, menafikan, melenyapkan nama air, disebabkan karena kita masukin sabun, akhirnya disebut air sabun. Disebabkan karena kita masukin teh, akhirnya jadi nama air teh. Qala wal mutaghayyiru bihaitsu yaslub anhu ismal ma bi mukhalatati syai'in tahirin, dengan kecampur sesuatu yang bersih seperti sabun, seperti minyak, yumkinu as-sawmu anhu, yang dengan kita bisa mengamankan air daripadanya. Maksudnya kita bisa menjaga air agar tidak kecampur, agar tidak termasuk sabun, agar tidak termasuk air susu atau tidak termasuk teh. Itu yumkinu as-sawm. Beda halnya kalau seperti lumut, ini seperti di bawah. Jadi air yang kita masukkan ke bawah kolam kita itu nggak bisa diamankan. Dengan arti kalau kita letakin air di bawah, mesti airnya akan berubah bau tanah, berubah bau bulanan kata orang gajah, berubah bau tohlam atau bau lumut atau dengan yang sejenisnya. Jadi perubahan air dengan hal-hal yang seperti itu memang tidak dapat dielakkan. Di mana ada air, mesti air itu akan berubah dengan tempatnya atau juga dengan mamar. Jadi seperti air pipa atau dengan pipa juga pahit. Itu kadang-kadang bau pahitnya. Sementara selama masih dapat diamankan, olah kadadikin seperti tepung, zafaran, minyak, belum ada jawabannya. Awistur bila dunang kullataini di pada taharatil hadas walau nisabiyyin, atau air digunakan, atau air yang kurang dari dunanya kurang, atau air yang kurang daripada 2 kola digunakan untuk perkara fardu. Maksudnya apa? Kalau air yang kurang daripada 2 kola cuma hanya 1 jam, tapi kita sangat-sangat menghemat air. Jadi kita ambil, kita cedok, bahasa Malaysia, kita ambil, terus kita brus gigi, kita sekali duduk atau gomok-gomok. Sayang, jangan dibuang. Masukkan lagi. Itu berubah nggak berubah. Kenapa? Sebab itu bukan suatu hal yang diwajibkan. Jadi yang membuat air jadi mustamal, kalau air tahir kita gunakan untuk perkara fardu. Cuci muka, tangan, kepala, kaki, itu fardu. Yang walaupun untuk butuhnya anak-anak, yang walaupun untuk butuhnya anak kecil, tapi air sedikit, air bersih sedikit kita gunakan untuk yang sunat. Yang sunat seperti apa? Kumur-kumur, masukin air ke hidung, sikat gigi, itu semuanya hukumnya sunat. Rasul jadi cuci 2 telapak tangan, cuci 2 telapak tangan, perasaan tak terlalu masalah. Yang profil tadi yang kita kumur-kumurkan jadi kan lumayan bisa diminum lagi ke situ. Sebab kalau kita keluarkan, tapi kalau nggak cukup, itu gimana? Hukum air masih tetap mutlak, suci dan bersih. Qala awisturbilan dunal qullataini faqi taharatil hadas.
Yang walaupun untuk anak-anak atau untuk kita menanggalkan najis, walaupun dia tagayyar. Yang walaupun air yang sedikit yang dunal kulatin tadi itu tidak berubah. Kalau jawaban daripada dua masalah yang mempunyai kaitan banyak yang disebutkan di atas tadi itu adalah yaqulu wa idza taghayyara al-ma'u taghayyuran katsiran. Di situ apabila air berubah dengan perubahan yang ketara yang walaupun berubahnya dengan yang bersih, atau air yang kurang daripada dua kolak kita gunakan untuk satu perkara wajib, hukumnya lam tajuz at-taharatu bihi, maka kita sudah tidak boleh menggunakannya untuk bersuci. Ingat, ada dua permasalahan. Masalah pertama, air bersih terubah dengan benda yang bersih sehingga dengan nama itu terangkat. Tidak lagi disebut air, tapi disebut kopi, disebut teh, disebut susu. Itu yang pertama. Yang kedua, air kurang daripada dua kolak, tapi kita gunakan untuk taharatu hadas, untuk menanggalkan najis. Yang walaupun tidak berubah, air tadi itu sudah tidak boleh digunakan. Cerita lain, fa'itaghayyara bi za'faran wa nahwi yasiran, termasuk satu sedikit. Atau kawan-kawan memang nakal, astagfirullahaladzim. Kalau dari narita, kayaknya mas-mas, kan tahir. Ludah saya itu tahir. Kahat saya juga tahir. Kan hukumnya begitu. Jadi kahat bersih, ingus bersih, ludah bersih, air mata bersih, atau juga keringat itu bersih, semuanya bersih. Jadi yang bersih tadi itu kalau masuk ke dalam air, asalkan airnya tidak berubah, maka air tetap hukumnya suci dan bersih. Kapan? Kalau cuma hanya sedikit. Qala Allah yaqulu rahimahullahu ta'ala, walau lam yataghayyar fa in taghayyara bi sa'farani wa nahwi yasiran aw bi mujawaratin, atau disebabkan karena mujawarah. Mujawarah itu setetangga, siciran. Jadi mujawarah, imam mujawarah mubasyarah, mubashir, mujawarah mubashir, atau mujawarah dengan makna berdekatan. Jadi an urfin atau an mubasyaratin. Mujawarah seperti kayu garu, atau seperti ot, atau seperti kayu cendana masuk ke dalam air. Itu namanya mujawarah mubashir. Jadi mujawarahnya kayu tadi itu adanya di dalam air, maka kesan bau daripada kayu cendana tadi itu akan memberi kesan kepada air, sehingga air berbau kayu. Satu. Yang mujawir air sumur, di sampingnya ada babi atau juga ada kambing mati atau ada tikus mati. Jadi karena berdekatan dengan bangkai tikus, akhirnya air terkesan, tapi tidak masuk. Nah, seperti itu masalah. Sebab tidak secara langsung. Jadi yang secara langsung tapi daripada kayu. Katakan seperti kayu cendana sepotong begini, seperti MP3 kita masukkan atau masuk ke dalam sumur, ke dalam kolam, sehingga air jadi wangi. Gimana hukumnya? Tidak ada masalah. Sebab itu mujawarah. Jadi dengan kayunya tidak hancur. Beda halnya kalau dengan sumbangan sabun. Yang berubah dengan sabun tidak boleh digunakan, tapi yang berubah dengan kayu tidak mengapa. Kemudian yang kedua mujawarah, karena ada bangkai kambing di samping sumur, membuat air sumur jadi berubah pun juga tidak mengapa. Insyaallah jelas. Qala au bi mujawaratin kemudian bahasa kita kayu garu. Malaysia kayu gaharu. Tahu kayu garu? Pakai untuk minyak harum. Duhun minyak. Minyak dia ada campur dengan air. Sebab di minyak lebih berat. Kalau ada minyak turun atau naik? Atau air lebih berat? Air lebih berat. Minyak naik. Atau dengan minyak akan naik, jadi tidak akan dicampur. Wala mutayyibin yang harum. Atau bimana yumkinu sana'anhu, atau berubahnya adanya sesuatu yang kita tidak dapat mengamankan air daripadanya, susah untuk memeliharanya. Katakanlah dia seperti lumut, bawalan kisyajarin, atau juga seperti daun-daunan yang berguguran, tanah salah yang berguguran ke dalam air, atau berubahnya air itu dengan tanah, atau berubahnya air itu kena kelamaan. Jadi dalam kolam lama-kelamaan gosok, dalam jak atau juga di dalam
Jarkin, apa dia sebut tank air itu, jarkin bahasa Arab, jirik, kita sebut jerigen, harus sebut jarkin. Jarkin kita jerigen, lama dalam setahun keluarkan baunya bau plastik. Gimana? Tidak ada masalah. Karena Wabiturabin watulul muksin awis tu'minatin nanti kemantonotin yang tadi itu untuk kita gunakan tubuh kumur-kumur airnya sedikit tapi kita pakai tubuh kumur-kumur saja cuci muka insyaallah sikat gigi tapi hati-hati odolnya kalau odolnya banyak sampai air itu berubah menjadi mutaghayyir itu menjadi tahir bukan mustakmal bukan najis tahir hanya bisa dipakai untuk minum. Qala wa tajdidi wudu'in atau pada untuk memperbarui wudu, wa ghusli masnunin untuk mencuci perkara-perkara sunnah seperti untuk yang kedua dan ketiga seperti menyuci telinga, nyapu telinga. Atau jumi'al musta'malu qabla kullatain. Atau masing-masing berwudu dengan gunakan satu jam air, satu botol air, tapi airnya setelah kita gunakan kita kumpulkan. Terkumpul sampai menjadi dua kolah ternyata tidak berubah air itu kembali suci. Awis ta'malah ini orang ada kerjaan. Awjumi al-musta'malah kepada kullataini jazatil taharatu bihi. Maka air yang berubahnya karena mujawarah, yang berubahnya dengan minyak, yang berubahnya dengan tanah, yang berubahnya dengan kayu, yang berubahnya karena kelamaan, yang berubahnya karena istimal, dan kita kumpulkan sampai dua kolah, semuanya boleh kita gunakan. Karena walau adkhala mutawaddi'un yadahu ba'da ghasli wajhihi marratan. Ini masalah rumit masalahnya, tapi bukan tidak dapat dipahami. Apabila dengan seseorang yang mengambil air wudu memasukkan tangannya di Syafi'iyah, mazhab Syafi'i susah. Barang pada di Maroko, orang Maroko enak sekali. Jadi disediakan satu botol begini saja. Celup masukkan tangan itu, cakup buka, duduk di situ, buku di situ, tangan di situ, kepala semuanya di sana. Jadi nggak repot-repot, masukkan satu jam, satu berdiam juga satu gayung air. Bagaimana kita? Kenapa? Sebab kan tidak ada mustahil. Jadi kalau kita mau ke mazhab Maliki, satu gelas air cukup berwudu. Nggak usah repot-repot. Sana kemari dari air, ambil satu gelas satu botol kecil. Yang tadi ikut mazhab kita, kumur-kumur, botol masih boleh kita masukkan ke situ. Selesai. Cuci muka juga seperti itu. Cuci muka, percikannya masuk ke dalam, tidak ada masalah. Tidak ada istighfar al-ma'u la yunajjisuhu syai'an. Kita tidak. Masih kita agak repot. Jadi ini jahat, ini gadi. Jadi suatu kita mengambil air wudu, jelas sekali kita akan cuci muka. Yang tadi semuanya hukumnya sunat. Kumur-kumur sunat, basuh tangan sunat, cuci tangan sunat, kemudian sikat gigi pun juga semuanya sunat, istisya hukumnya sunat. Setelah kita niatkan sedang mengambil air wudu, maka kita akan ambil air, kita tuang atau kita ambil air dengan menggunakan dua telapak tangan. Kita ambil begini, dan kita bersih tidak ada masalah. Ambil begini terus kita sapukan ke muka. Setelah muka kita bersih, maka tangan kita sekarang sudah berjulur-muran dengan air mustakmal. Kalau yang di muka jatuh ke dalam jang atau yang di tangan masuk ke dalam jang air yang sedikit tadi itu, maka membuat air yang sedikit tadi itu akan menjadi mustakmal. Jadi bagaimana caranya supaya kita masih bisa bebas menggunakan tangan dengan tidak dituangkan. Kalau dituangkan begitu enak, tidak ada masalah. Ini kita mau masukkan tangan langsung di situ, seperti kita berwudu di kolam atau di kolam. Jadi caranya, setelah kita cuci muka, niatkan tangan kita ini sebagai timbal, sebagai penjedok, sebagai penjedok, sebagai timbal. Niatkan tangan kita sebagai timbal. Jadi pada saat kita ambil kembali air yang di sana, asalkan yang di muka, di tangan tidak jatuh ke dalam. Yang di muka bukan di tangan, yang di tangan sudah besar. Asalkan yang di muka tidak berjatuh ke dalam air yang sedikit, air masih tetap bisa kita gunakan. Adkhala mutawaddi'un yadahu, masuk. Setelah dia mencuci muka, dia masukkan kembali marratan. Au junubun ba'da an-niyati, atau seseorang junub setelah niat pada air yang kurang daripada dua kolah. Fa'taraka wa nawal iltirafa. Kemudian dia jedok, kemudian dia ambil dengan niat tangannya dijadikan sebagai tipa. Lam yadurra. Itu tidak mengapa. Maksudnya tidak berkesan. Wa illa,
saral baqi musta'malan, kalau tidak maka yang tersisa itu semuanya akan jadi air musta'mal. Selesai. Dua laki bini, dua laki istri. Lawin ghamasan junubani fa'asar rumatan awahidan ba'da wahidin. Fi kullataini. Sholatnya kecil saja, masih bisa. Kecil pun bisa, 1 dram. Burung dram. Cukup, lumayan. Suami mandi, istri juga mandi, sama-sama masuk. Sudah masuk, sampai nggak bisa bergoyang di dalam. Tapi jangan bikin, jangan buat macam-macam, mandi saja. Nah, jangan berhadapan. Belakangan masuk, baik masuk, masing-masing niat sengaja mandi untuk mengangkat hadas besar, hadas janabah lillahi ta'ala. Keluar, sudah selesai. Hadas mereka sudah terangkat. Atau secara bergiliran, airnya 2 pola, juga terangkat. Jadi yang masih belum ada anak, bagus lah mandi begitu. Sudah punya anak, pengen mau masuk juga jadi bisa. Wala wa illa saral baqi musta'malan min ghamasan, kalau menyalam 2 orang junub ataupun juga lebih secara serentak atau satu persatu secara bergiliran dalam air yang 2 pola irtafat janabatuhum, maka janabah mereka, hukum janabah mereka akan terangkat semuanya. Wala yasir musta'malan, dan air tidak jadi musta'mal. Selesai. 2 pola itu berapa hitungannya? Mudah diingat, 2 pola 190 liter. Terus sudah gitu. Wal qullatani 500 liter bagdadi takriban, ukuran lebar panjangnya, isi dalamnya zila'un warub, 1 hasta seperempat. Ini 1 hasta segini nih. Ini 1 hasta tambah seperempat lagi. Jadi kira-kira segini ukuran. Kalau kita bikin kolam segini panjangnya, panjang, lebar, tingginya kira-kira dalam 70 cm. Ada. Ini berapa nih? Segini. 1 meter nggak sampai kan? Nah, 60-an. Dalam 60 cm. 60 tinggi, lebar, dalam. Nah, itu hitungan 2 pola. Ini segini nih. Kalau kita panjang kali, kita bikin segi 4. Jadi tingginya segini, panjang sampai ke sini, ini sudah memadai. Jadi yang punya kita itu sudah lebih daripada 2 pola. Wala bismillahirrahmanirrahim. Wa misahatu, dan isi dalamnya 1 hasta seperempat, panjang, lebar, dalam. Bal qullatani, maka dengan air yang 2 pola latan yus tidak akan menjadi mutanajis. Bimujarradi mulaqatin najasati, dengan semata-mata kemasuk, kecampur, tersentuh dengan najis. Jadi kesimpulan, kalau air 2 kolam kemasukan barang yang suci selama tidak berubah masih boleh kita gunakan. Kalau air kurang daripada 2 kolam kemasukan najis, berubah tidak berubah, tidak boleh kita gunakan. Kalau airnya 2 pola kemasukan najis, kita pastikan terlebih dahulu selama tidak berubah masih boleh. Tapi kalau sudah berubah salah satu daripada 3 sifatnya air tersebut sudah tidak boleh kita gunakan. Walau yasiran bimulaqatin najasati bal bitaghayyuri. Jadi tidak boleh digunakan bukan karena mulaqatnya, bukan karena tersentuh najis, tapi karena dengan berubahnya yang walaupun sedikit. Kemudian air kemasukan tikus. Kita buang tikusnya, cium, bau gosong. Kita biarin. Dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan hilang baunya. Idza taghayyur binasihi. Kalau perubahannya tadi itu hilang dengan sendirinya atau dengan air yang kita masukkan, au binahwi miskin, au bikhalil, au biturabin falah. Tahura. Kalau seandainya hilang dengan sendirinya atau hilang dengan air, au bima'in, tahura, hukumnya menjadi bersih. Kalau seandainya hilang dengan sendirinya, au bima'in, bukan bima'in, itu tidak au bima'in, jawabannya tahura. Atau berubah dengan sendirinya atau berubah karena kita campurin air, hukumnya menjadi bersih. Au binahwi miskin, atau hukum atau air yang berubah tadi itu hilang baunya karena kita masukkan kapur, karena kita masukkan tepung, karena kita masukkan kecap hilang baunya masuk. Mujahid ada iman Allah.
juga ataupun juga dengan tanah tidak wadunahuma dan yang kurang daripada 2 kolam akan menjadi mutanajis. Begitu tersentuh najis itu kemasukan najasa yang walaupun tidak berubah illa ayyam qa'afi najisun yarahu al-basar, kecuali kalau kemasukan najis yang tidak dapat dilihat dengan mata. Kita kencing di samping kolam atau kencing di samping jat air, kita lihat seperti ada lembab atau ada seperti pebiasan yang masuk ke dalam jat, tapi itu enggak kelihatan. Itu tidak apa-apa, karena najisnya sedikit sekali. La yarahul basaru aw maitatun, atau kemasukan najis bangkai yang tidak mempunyai darah seperti nyamuk, serangga, air dalam jam, dalamnya ada serangga, ada semut, dan juga ada kecoa, juga ada lipan, itu pakai saja, tidak masalah. Mau minum juga nggak apa-apa. Teh masuk semut, minum, sayang. Ada gula, ada teh, bikinnya juga susah kemarin itu. Jadi kadang-kadang kita ngopi, kadang-kadang minum susu, tapi nggak habis, nggak ketutup. Sobo mau diminum lagi, tapi ternyata depannya sudah penuh dengan semut, nggak masalah. Semut lada malahu saya tidak mempunyai darah mengalir, asalkan tehnya tidak berubah. Memang teh nggak berubah, rasanya nggak berubah, cuma semutnya banyak. Dan gampang minum, gratis, pelkan dengan gigi. Tuh salah cepat bodohnya. Buat ingatan, katanya ada pengaruhnya pada ingatan. Minum air yang bekas semut itu pengaruhnya kepada IQ, pada daya kemampuan. Allah. Ketubabin seperti lalat, nyamuk, serangga, lipan, pala yadur, itu tidak mengapa. Wasawa'un, baik itu dengan air yang mengalir atau juga dengan air yang tergenang. Fa'in kusira qalilun najisu, kalau air yang sedikit yang kena najis itu diperbanyak sehingga sampai menjadi 2 kolam dan tidak berubah hukumnya tahurat, maka kembali menjadi bersih. Wal muradu bitaghayyur, berubah. Apa yang berubah? Yang dimaksudkan dengan perubahan itu adalah at-taghayyur. Qala wal muradu bitaghayyuri bil tahiri aw bin najisi, baik dengan sesuatu yang bersih ataupun juga dengan najis, itu adalah berubah warnanya, rasanya, ataupun juga baunya. Kan kadang-kadang baju kita terkena ceret, kadang-kadang nggak perasan, seperti mau kentut, wah, astagfirullahaladzim. Ini kan kentutnya kita buat nih. Tempat begini lihatin kuningnya, masya Allah, tabarakallah. Ambil sabun, gosok, nggak mau hilang, nggak biarin. Asalkan jangan ada 2 di situ, 3 warna, bau, rasa. Nah, kalau daripada yang 3 tadi itu 2-nya udah hilang, bau udah nggak ada, rasa sudah nggak ada, 3 cuma warnanya saja. Rasa itu pun juga kira-kira saja, nggak mesti harus dirasain. Maksudnya kita jilat-jilat dulu, ya seperti itu. Jadi yang tidak cuma kawannya saja lagi, warnanya saja lagi, itu nggak apa-apa. Atau juga sebaliknya. Jadi warna sudah nggak ada, cuma ketinggalan bau. Rasa pun salah yakin sudah tidak ada, rasanya pun juga tidak mengapa. Sebab kadang-kadang ada jenis-jenis kotoran najis seperti ayam yang lekat itu kalau kepegang, kalau kita cuci dengan sapu pun nggak bakal hilang. Sebenarnya bukan yang itu. Kenapa bilangin yang punya ayam? Punya manusia lebih parah lagi. Ada jenis tai manusia setelah istinja udah tangan udah kita sapu dengan sapu, tapi kita penasaran, takutnya kalau tangan sih cium masih bau lagi lah. Siapa yang nyuruh nyium? Tidak ada pendapat katakan sudah cium tangan setelah beristinja. Tidak ada kerjaan. Nganggur lagi tangan dicium-cium. Sebagian ada kerjaan seperti itu. Ada lagi sebagian orang tua mengeluarkan celah-celah makan, sisa-sisa makanan, cukil, bisa-bisa. Ini kan busuk, apa lagi? Kalau sudah pasti, nggak usah dicek, sudah jelas kotor. Apalagi kalau udah lama kebiar di dalam, jangan dicium-cium. Itu juga kadang-kadang pijit. Nah, itu ada pijit dalam Kalimantan, namanya pijit top, yang seperti mobil, seperti mobil sedan, yang ada di celah-celah kayu. Dulu kan kita ranjang dari kayu,
atau juga banyak besi. Itu kalau itu biar lama ada gigitnya, ada binatangnya, gigitnya sama nyamuk, sakit. Itu kadang-kadang kita tangkap, dapat pecah, hancurkan, digilas gitu. Anak-anak korek telinga makan, itu telinga makan. Itu kerjaan anak-anak. Malah berubah dengan warna, rasa, bau, wayundabu, tarbiyatul inah dan sunat pengikut. Nanti ini kita praktekkan, insyaallah mudah-mudahan paling tidak di sini dulu. Jadi malam-malam ambilkan kayu nanti, alangkah atau dengan bambu, kita panjangkan di atas kolam kita. Kalau airnya penuh, itu namanya tarbiyah. Ima kita tutup seperti teh, kopi, milo dan lain sebagainya. Ima kita bentangkan kayu ke atasnya. Qala wa taqiyatu atina fala waqa'a fi ahadina aini najisun tawadda min ahadihima bisjihadin. Kalau terjatuh najis ke dalam salah satu daripada dua bejana maka kita boleh berijat untuk memilih salah satunya. Qala ijtihadin wa dhuhuri alamatin, atau dengan zahirnya alamat tanda yang menunjukkan itulah yang bersih. Sawaun qatala ala tahirin yakinin amla, baik kita mampu untuk menggunakan air yang bersih atau tidak. Misal baju kita ada dua jubah, atau ada dua air, atau ada dua tempat yang salah satu daripada jubah kita, baju kita itu terkena najis. Kemarin kita pasti betul kucing kencing, cuma kita nggak perasa, kita lihatnya daripada jauh kucing angkat kaki gitu. Tapi entah macam mana kucing tadi barangkali dia minum jamu, akhirnya kencingnya tidak berbau. Kita cium, kita tidak bisa memastikan yang mana tadi. Yang mana tadi? Atau udah begini saja. Kemarin sarungan, ngelamun atau subuh-subuh naik, tak, tidak sampai keluar. Imadian keluar, najis kan? Atau pada tuh kita buang air kecil, udah isinya, duduk mendetes lagi tes. Tapi pada waktu kita pulang atau setelah beberapa waktu kemudian kita nggak pasti yang terkena kencing kita dari itu yang mana. Kita ada dua sarung cuma. Nah kita akan berijat memilih salah satunya yang rasa-rasa yang bersih sudah cukup, sudah memadai. Atau daripada dua air yang rasa-rasa yang bersih kita gunakan untuk kita berwudu. Kata beliau yang walaupun kita memiliki satu jug air yang pasti bersihnya, yang walaupun kita punya beberapa jubah yang pasti bersihnya, jadi kita tidak mutlak boleh berijat kalau pada waktu kita tidak punya. Kalau pada waktu kita punya pun yang bersih tetap juga kita boleh berijat untuk memilih salah satunya. Kalau ada adik habis daripada 10 itu dapat satu masalah sudah cukup lah. Allah wala waqa fi ahadin ina'i najisun tawadda min ahadima bi jahadin wa tahuri ala quduri alamatin sa'un qadara ala tahirin yakin Allah fa in tahajjara arafahuma. Tapi kalau seandainya dia kebingungan, atau baju yang mana satu bingung, air yang mana satu bingung. Kalau dengan air buat kedua-duanya Allahumma, kenapa supaya jangan sampai pada waktu kita bertayamum nanti kita masih punya air. Allah ya tayammum bila ada. Jadi arafahuma itu hikmahnya kenapa dua air itu dibuang, supaya jangan sampai dengan kita bertayamum pada saat kita punya air mutlak. Kalau tidak dicampur terus langsung bertayamum tidak sah tayamumnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita masih punya air bersih. Pertama yajtahid, cium. Baju memang sama baunya. Setiap bagaimana lagi? Kedua aja 3 bulan loh, dan yang sudah dicuci. Ini seperti kabel kita tadi kata mau jadinya mana ciumnya itu ciumnya sana lagi mana yang baru itu yang belakang sana begitu. Itu sejak daripada tahun 2004 nggak pernah dicuci. Nggak pernah dicuci. Jadi kalau kita cium baunya yang lama, kalau kita cium yang lama baunya sudah sama dengan bau najis. Al-ama boleh berjat. Fa'in tahayyara
qadada basiran. Kalau dia kebingungan, dia boleh taklid kepada orang yang melihat. Boleh tabah tahurun bima'in wardin. Kalau bersama air bersih dengan air bunga, tawadda fi kulli wahidin marbatan aw bi qaulin arafahu mamanya tayammum. Jadi masalah yang terakhir nanti kita satu jam 8 di atas tempat tapi nggak pakai meja. Pertama, kalau seandainya yang mustabah yang tersamarkan tadi itu antara air mutlak dengan air bunga, tapi air bunga yang baunya sudah hilang. Kalau seandainya dapat kita pastikan bau air bunga tadi itu seperti apa, kita tidak boleh beristihad. Jadi tidak bisa dipastikan. Cuma pasti dan pasti sana ada air bunga. Cuma baunya sudah nggak ketara atau sudah nggak ada baunya. Maka dalam keadaan seperti itu kita akan pakai kedua-duanya. Tayammum buat wudu 2 kali. Wudukan air yang ini, wudukan air yang itu, supaya pasti kita berwudu dengan menggunakan air mutlak. Yang kedua, kencing. Jadi pasti dan pasti kita gunakan salah satu jahil matu adalah untuk kencing. Tapi tak bagaimana lama kelamaan bau kencing tadi itu hilang dan tersama dengan air yang bersih. Berarti yang mana ya? Begini ada tukar. Tapi kedua-duanya warnanya merah. Yang bagi kencing yang mana? Yang air mutlak yang mana? Cium, tidak boleh. Jadi kalau dengan yang tadi kita gunakan kedua-duanya, sementara kalau dengan yang di sini kita akan tuang atau akan buang kedua air itu, kemudian baru kita bertayammum. Kenapa kita tidak boleh berijab? Kalau dengan yang tadi itu mampu dan najis, kalau di sini makbaul. Jadi dengan kencing kita tidak boleh menggunakan untuk berwudu. Beda hanya kalau dengan yang sukunya dan dengan yang sukunya itu dalam air. Kita nggak pakai waktu ya, kita sama-sama kita sampai ketemu semampu kita. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin